Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik 11 Februari 2024. Cara mengatasi daun cabai menguning musim penghujan. Ya, kalau musim penghujan, jadi banyak sekali masalah yang akan timbul ketika kita menanam cabai. Baik itu menanam di lahan langsung di tanah, di bedengan, maupun di pot atau polybag atau planter bag atau wadah yang lain. Biasanya musim hujan itu air banyak di dalam tanah, jenuh, sehingga akar cabai tidak bisa bernapas dengan baik, dan rentan juga tumbuhnya jamur pengganggu. Jadi biasanya akan terjadi kerontokan bunga, buah, daun menguning, layu, dan lain sebagainya. Atau nanti kalau berbuah dia akan busuk buah. Itu seperti itu, banyak sekali kendala yang akan timbul. Bagaimana cara mengatasinya? Sedikit tips untuk mengurangi hal itu adalah dengan cara memperlancar drainase atau saluran air atau saluran pembuangan air hujan ya, dengan cara mengeruk bagian sela-sela tanaman, tanahnya dikeruk kemudian ditimbunkan ke batang tanaman seperti ini, diuruk batang tanamannya ini seperti ini, diuruk supaya areal pertanaman itu lebih tinggi dari saluran air atau jalur pembuangan air, sehingga air itu tidak menggenang terlalu lama. Ketika hujan bisa langsung pergi, tidak menggenang, sehingga kelembaban akan dikurangi. Itu yang pertama, yaitu dengan cara mengambil tanah di sela-sela tanaman untuk menguruk batang tanaman. Yang kedua adalah dengan membersihkan gulma, rumput-rumput liar atau tanaman-tanaman lain yang tidak kita harapkan ya, dibersihkan. Dengan bersihnya areal tanaman, maka sinar matahari bisa masuk sehingga kelembaban tidak begitu lembab karena ada sinar matahari. Pertumbuhan jamur bisa dikurangi dengan adanya sinar matahari. Tetapi kalau musim hujan sudah lembab, ada banyak sekali gulma tanaman di sekitar, banyak gulma di sekitar tanaman cabai, maka sinar matahari tidak bisa masuk, lembabnya itu sangat lembab, bahkan mungkin basah, dan itu awet karena tidak terkena sinar matahari, terhalang oleh gulma, maka bisa menyebabkan apa yang disebutkan di awal tadi, itu seperti itu. Nah, kalau kita nanamnya di wadah atau bisa di pot, polybag, planter bag, plastik atau wadah yang lainnya, maka wadah tersebut harus kita beri alas atau apa ya namanya, sesuatu agar tidak langsung menyentuh tanah. Tujuannya adalah untuk mempercepat keluarnya air sisa, baik sisa siraman maupun air hujan. Kita beri alas pakai batu bata atau pakai kayu atau pakai apa saja untuk meninggikan wadah tersebut tidak menyentuh langsung ke tanah. Yang pertama. Yang kedua, dengan cara memberikan lubang yang banyak di bagian bawah dan samping bawah. Tambahkan lubang sebanyak mungkin, baik pot, polybag, planter bag. Kalau wadah yang banyak pori-porinya mungkin tidak perlu ya. Itu. Jadi intinya adalah untuk mempercepat keluarnya air di dalam media, baik itu air siraman maupun air hujan. Nah, yang selanjutnya adalah membersihkan lingkungan dari gulma. Kalau kita nanamnya di pot polybag ya mungkin nggak begitu banyak gulmanya. Biasanya kan kalau nanam seperti itu ada di halaman atau di dekat rumah ya. Jadi intinya adalah bagaimana supaya air itu bisa cepat keluar, bisa dengan dikasih alas atau diberi lubang. Dua-duanya malah lebih bagus. Kombinasi antara diberi alas dan ditambahkan lubang sebanyak-banyaknya. Sip. Nah, ini kalau yang punya kita itu efeknya adalah rontok ini rontok ini. Nah, ini rontok, membusuk, rontok. Kalau daunnya alhamdulillah aman, tidak kuning. Bunganya mungkin ada yang rontok tapi enggak begitu banyak yang rontok. Nah, kalau yang menguning daunnya mungkin seperti ini. Nah, ini seperti ini.
jadi pertumbuhannya juga kurang maksimal. Nah, ini banyak yang daun ungu nih. Nah, ini yang harus kita bersihkan ini. PR-nya banyak sekali. Ini kita tinggalkan beberapa hari saja udah gulmanya udah penuh banget kayak gini. Cepet banget di musim hujan itu, seminggu kita tinggalkan ya udah rumputnya luar biasa. Nah, alhamdulillah ini satu bagus banget ini. Buahnya banyak banget. Nanti kita akan rawat, kita akan uruk supaya kembali sehat. Dan ini kangkung yang udah tua nanti juga kita akan ambil saja. Ini malah rubuh ini ke sana, ketutup sama sekali, nggak kena sinar matahari ini. Ya, kenikirnya banyak, nanti kita kurangi. Kenikirnya terlalu banyak, terlalu lebat, nanti kita akan kurangi. Ketutup semua, ini padahal ada buahnya. Ini ketutup semua. Nah, ini kalau bisa kita juga nanam seperti ini nih, apotek hidup. Ini juga rempah-rempah, lemongrass. Lemongrass itu apa? Serai. Baunya wangi sekali. Jadi baunya itu kita suka, tapi hama itu tidak suka, biasanya seperti itu. Jadi ini berfungsi sebagai repelen atau penolak hama. Nah, sebaiknya di areal kebun kita tanami itu lemongrass atau serai. Kalau ada jahe, kunyit, kemudian bunga. Ini timunnya baru sempat kita berdirikan, sudah lama, sudah mulai muncul bakal buah, tapi nggak sempat kita mulai berdirikan. Ini mudah-mudahan nanti pertumbuhannya bagus. Sudah lama kehujanan ini. Kadang-kadang waktunya itu yang kita nggak cukup untuk ngurus kebun yang di samping rumah, kemudian ngurus sawah, dan kebun yang ini lokasinya di dukuh kita paling timur, dekat dengan sawah. Walaupun satu lagi di sebelah timur rumah, nah satu lagi sawah. Itu saja kita punya apa namanya, roof garden yang di atap itu juga nggak keurus. Kemarin sore sudah kita bersihkan, mudah-mudahan nanti sempat kita akan taburkan benih di sana, ya apalah cabai, tomat, dan lain-lain, jasim. Itu seperti itu. Ini sebelah sana yang belum selesai kita bersihnya. Sudah semakin rimbun saja. Kenikirnya juga sudah setinggi orang. Itu kenikirnya sana udah setinggi orang itu. Padahal kita kemarin udah kurangi, kayaknya udah sedikit, tapi setelah gede kayak gitu rimbun, kelihatan banyak sekali dan tertutup rapat. Nah, ini kan dengan adanya bunga, ini kupu-kupu banyak sekali. Seneng lihatnya ya, tapi nanti dia akan bertelur kemudian menjadi ulat, nggak apa-apa lah, memang rantai kehidupan dia seperti itu. Simbiosis apa namanya, lupa pelajaran dulu SD. Ya, demikian sedikit info sambil duduk istirahat. Ini bersih-bersih tadi, nanti kita akan lanjutkan bersih-bersih. Ya, bagi teman-teman yang punya unek-unek, punya pertanyaan, punya keluhan apa seputar menanam yang secara organik, ya kita menanamnya secara organik, monggo silakan coret-coret di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, mudah-mudahan ada teman yang lain yang bisa jawab. Nanti kalau kita bisa jawab, kita akan coba jawab. Bila perlu nanti kita jawabnya pakai video, jadi lebih jelas ya, seperti itu ya. Sekali lagi, untuk mengatasi daun cabai yang menguning, kemudian ada bunga rontok, buah rontok, karena musim penghujan adalah dengan cara mengambil tanah di sela-sela tanaman, kemudian diurukkan ke bagian batang tanaman. Kemudian yang kedua, bersihkan gulma atau rumput liar di sekitar tanaman sehingga sinar matahari bisa masuk dan
kelembabannya bisa berkurang. Itu seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut. Ini timunnya sudah mulai ada bakal buah ini. Nanti kalau sudah diberdirikan biasanya nanti akan terjadi proses penyerbukan sehingga menjadi buah. Ini masih yang sebelah sana belum itu. Waduh, masih tidur timunnya. Kita nggak sempet tuan, jadi nggak maksimal karena sering kena hujan. Daunnya nguning, pucuknya udah rusak. Nanti kita minta tolong temen lah. Ini udah ada timunnya, ini malah ini udah ada timunnya, ini tuh kan udah ada timunnya. Ya. Ini timunnya ini. Kita cobalah. Ini timun baby mentimun ya. Timunnya kecil-kecil. Biar sekilo nanti dapatnya banyak. Kalau yang timun biasanya itu kita tanam kan sekilo, kalau bisa besar itu sampai 1, 2, 3 itu. Yang beli itu nggak mau. Maunya itu sekilo 9, 10, paling enggak 8 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Pas ini. Jadi kalau buat lalap juga, buat makan 1 cukup. Nah, kalau yang gede-gede kemarin 1 itu nggak habis. Kalau buat lalap bisa buat 3 atau 4 kali. Manis. Manis banget. Oke, terima kasih sudah nonton. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.